Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi semua, jumpa lagi di channel Sahabat Kota Hijau. Kali ini saya bersama Bapak Suhaimi, seorang pelopor dan pembudidaya ikan patin di Desa Koto Masjid, Kabupaten Kampar. Nah, kali ini kita akan berbicara atau membicarakan tentang bagaimana memelihara patin mulai dari pemilihan indukan, kemudian bagaimana membibitkannya dan mendederkannya, lalu siap untuk dijual atau dimasukkan ke kolam pembesaran. Assalamualaikum Pak Suhaimi. Waalaikumsalam Siang juga. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, bisa diceritakan tentang bagaimana membesarkan atau dari awal kita memilih bibit yang bagus ikan patin ini, kemudian bagaimana memijahkannya dan seterusnya. Iya. Sebuah unit pembenihan penuh namanya. Artinya kita di situ ada induk, di situ ada tempat pemijahan, kemudian pemeliharaan larva. Nah, itu semua diawali dari proses pemeliharaan induk. Pemeliharaan induk dan perawatan induk. Nah, yang terutama yaitu induk didatangkan dari balai penyedia induk, balai pembuat induk yang bersertifikasi. Jadi induk-induk kita adalah induk yang bersertifikasi yang berasal dari balai penyedia induk. Itu kita punya kita sendiri atau kita datangkan? Kita datangkan dari balai yang di balai yang di Balai Sungai Gelam BBAT Jambi. Oh, dari BBAT Sungai Gelam Jambi. Nah, beliau balai tersebut berhak membuat induk dengan persyaratan-persyaratan khusus yang dimilikinya, sehingga induk kita ini memang induk terjamin dan bersertifikasi. Ada surat SKKI-nya, surat keterangan asal induknya. Ya. Nah, itulah induk yang kita sediakan. Nah, induk tersebut kita pelihara di kolam yang layak untuk memelihara induk. Jadi persyaratan sebuah kolam induk itu kita penuhi dan kita bisa memelihara induk di kolam tersebut seperti yang terlihat di sini. Kemudian kita beri pakan yang cocok untuk induk. Artinya kita kasih pakan khusus pakan induk. Sehingga dipastikan nanti produksi telurnya tersebut benar-benar bagus karena pakan yang kita berikan memang pakan yang layak untuk pakan induk. Sekarang kita ada berapa kolam nih Pak induk ini? Di sini kita ada punya 3 kolam induk. 3 kolam induk, Ya. berapa ekor? Ya, ada sekitar 400 ekor induk. induk. Semuanya dari balai. Dari balai itu ya? Ada sekitar 250 ekor induk betina dan 150 ekor induk jantan. Ya. Jadi tidak bisa kita besarkan sendiri lalu kita jadikan induk sendiri, enggak ya? Tidak bisa. Jadi kita kenapa gitu? Sebenarnya bisa saja, tetapi sudah tidak sesuai dengan syarat-syarat sebuah cara pembenihan ikan yang baik. Karena kita kebetulan CPIB, cara pembenihan ikan yang baik, dan kita bersertifikasi excellent. Soalnya kita menuju ke Indogate sekarang. Ya. Jadi salah satu syaratnya yaitu ada surat keterangan asal induk. Nah, surat keterangan asal induk itu berasal dari lembaga atau balai penyedia induk. Nah, kita tidak bisa serta-merta membesarkan ikan terus kemudian dia sudah besar kita jadikan induk, itu tidak bisa. Bisa saja dia bertelur, bisa saja dia beranak, tetapi kita khawatir dengan kualitas telurnya. Bisa jadi dia nanti inbreeding, artinya kawin sesamanya sehingga hasilnya tidak bagus. Tapi kalau dari lembaga penyedia induk itu mereka menjamin bahwasanya induk itu benar-benar layak dijadikan induk. Kalau kolamnya sendiri syaratnya apa Pak? Kolam sendiri ya sesuai dengan kepadatannya, kebersihannya, sumber airnya, kemudian struktur tanahnya. Nah, sehingga dia bisa nyaman hidup di kolam induk tersebut. Antara lain berapa kepadatannya? Ini kalau kolam sebesar ini berapa kali berapa nih? Iya. Ini kolam kita ada 16 kali 25, bisa kita isi 200 ekor induk.
Satu kolam 16 kali 25 Ya, dengan kedalaman dengan kedalaman 90 sampai 1,2 meter airnya. 1,2 meter. 90 sampai 1,2 meter. Iya. Nah, setelah dari indukan itu, kita apa lagi prosesnya? Proses selanjutnya, setelah kita memelihara induk itu, kita mau memulai sebuah proses pemijahan, diawali dari seleksi induk. Nah, induk kita seleksi yaitu dengan menjaring induk, kita mengarahkan ke pinggir supaya induk tidak terlalu merontah ya. Nah, jadi kita rapatkan, kita tangkap, kita seleksi induk yang jantan dan induk betina. Induk betinanya induk yang matang gonad, yang tingkat kematangan gonadnya itu bagus sampai tingkat 4, sehingga nanti kita proses penyuntikannya itu, proses penyidikan itu bisa lancar. Kemudian kita tangkap juga induk yang jantan untuk diharapkan spermanya. Terlebih dulu kita mencari induk yang benar-benar siap, yaitu induk yang cukup, kemudian fisiknya bagus, kemudian tingkat kematangannya yang ditandai dengan genitalnya itu yang merah, kemudian kita stripping dia keluar dan melihatkan tanda-tanda sperma yang bagus, dan itu yang kita pakai untuk dijadikan. Tadi kan memang ini semuanya dari balai itu, ya, tapi tetap juga dipilih lagi gitu ya? Enggak, ini kita menyeleksi induk yang matang telur. Oh, yang matangnya. Yang matang telur. Paling-paling kita nanti akan seleksi hanya sekitar 4 ekor induk betina dan induk jantannya sekitar 8 ekor. Dari sekian ratus itu? Dari sekian ratus tersebut. Nah, dia tidak matang semua ya? Tidak matang semua. Dia matangnya juga bertahap. Jadi yang matang kita ambil. Jadi kita punya 3 kolam induk. 3 kolam induk. Jadi ini kali ini kita ambil dari kolam yang 1. Besok dari kolam yang kedua lagi kita istirahatkan dia. Besok dari kolam yang 3. Jadi dia sempat istirahat. Dan induk sempat berkembang telurnya dengan baik dan kita seleksi. Jadi Pak, setelah kita seleksi bibit induk indukan itu baik jantan atau betinanya, kita pilih berapa ekor itu? Berapa biasanya? Ya, biasanya kami menseleksi itu 4 ekor induk jantan. 4 ekor jantan? Iya, 4 ekor induk betina, dan 8 ekor induk jantan. Oh, lebih banyak jantannya? Iya, soalnya nanti takut kalau telurnya sedikit. Nah, induk betina nanti kita letakkan di sini ada 2 kelambu. Satu kelambu atau jaring, kita letakkan 2 induk betina. Induk, saya namakan ini kolam A1, A2, ya, induk 1, induk 2 itu. Kemudian nanti di kolam di sini kita letakkan induk jantan. Induk jantan. Induk jantan di sini 4, di sana 4. Nah, kemudian setelah itu nanti tepat waktunya, yaitu di malam hari, ya, kita kira pukul 8. Di sini kita lakukan penyuntikan induk dengan dosis sesuai dengan berat induk ikan tersebut. Ya, kita lakukan penyuntikan dengan menggunakan hormon gonadotropin. Biasanya memakai merek dagang tersendiri, bisa Ovaspec, bisa Ovafrin gitu ya. Kita lakukan penyuntikan di sini dengan dosis sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh ikan tersebut, yaitu berat induk ikan tersebut. Begitu juga dengan yang jantan. Kalau kita yakini induk jantan itu bagus sekali, artinya banyak sperma, tidak perlu kita suntik. Tetapi seandainya kita diperkirakan hanya sedikit telurnya, kita bantu dengan penyuntikan jadi sehingga nanti memang bisa menghasilkan telur yang sperma yang lebih banyak lagi, sehingga cukup untuk membuahi telur tersebut. Jadi kalau jantannya diperkirakan bagus, maka dialami saja? Tidak perlu dilakukan penyuntikan, nanti dilakukan stripping saja, mengeluarkan telur ikan, mengeluarkan sperma ikan. Kalau yang betinanya harus disuntik. Ya. Nanti penyuntikan ini gunanya untuk merangsang
pertumbuhan telur ikan tersebut. Sehingga telur yang sudah matang tadi dia berkembang karena ada pengaruh hormon tersebut, sehingga dia bisa dikeluarkan telurnya di stripping. Kemudian kita buahi dengan sperma yang kita keluarkan dari yang jantan, dan kita buahi, dan setelah itu kita lakukan pencucian dengan menggunakan tanah liat ya, air yang ada tanah liat, atau kita gunakan teh juga bisa, air teh, sehingga nanti daya rekat dari telur tersebut, biasanya telur ikan tersebut secara alami dia mengandung getah, sehingga dia lengket. Secara alami dia melengketkan telurnya di akar-akar kayu. Tetapi ini harus kita hilangkan daya rekatnya dengan menggunakan lumpur tanah liat atau dengan menggunakan teh tersebut. Dan itu ditaruh di mana? Karena tidak ada akar tadi kan? Iya. Nah, setelah kita cuci dengan air lumpur tadi, dengan air tanah liat tadi, sehingga dia tidak melekat satu karena daya rekatnya sudah hilang, kemudian baru bisa kita pijahkan di tempat pemijahan sendiri, tempat penetasan telur. Ya. Baik Pak, setelah dilakukan stripping pada induk ikan, lalu kan kemudian biasanya ada telur yang telah dibuahi, kemudian bagaimana prosesnya? Nanti telur yang sudah pasti dibuahi tersebut, nanti kita tetaskan di tempat penetasan telur, yaitu proses inkubasi namanya, penetasan telur. Kalau di ayam pengeraman gitu namanya. Jadi di sini nanti kita letakkan di corong-corong penetasan ini yang dialiri air secara dia berputar secara resirkulasi ya, secara resirkulasi. Kemudian nanti dalam jangka waktu 14 sampai 16 jam setelah kita tetaskan tadi, dia telur akan mulai menetas. Biasanya kira-kira jam 4 subuh dia sudah mulai menetas. Nah, sudah menetas sampai jam 6 atau jam 7 dia sudah menetas semuanya, atau sebagian besar nanti sudah menetas. Dan telur yang sudah ikan yang sudah menetas tersebut, larva yang sudah menetas tersebut, nanti dia akan pindah dengan sendirinya ke tempat penampungan larva. Tempat penampungan larva. Nah, setelah itu kita ada lakukan pemanenan larva. Pemanenan larva, terus kita mendukung larva apa yang kita masukkan ke dalam kolam-kolam bak-bak perawatan larva. Jadi di tempat ini tempat penetasan, hanya di sini hanya tempat penetasan ya, ikannya ya. Nah, kenapa dia bisa masuk ke bak ini? Ya, karena setelah dia bisa berenang sendiri. Ya, jadi nanti begini, ada proses resirkulasi air yang mengalir. Nah, di telur tersebut akan didorong oleh air sehingga telur tersebut dia naik, kemudian setelah tiba waktunya telur itu akan menetas. Telur yang sudah menetas tersebut yang menjadi larva tersebut mulai berenang dia dan menuju aliran air, dan kita tampung di hafal penampungan air, penampungan larva. Jadi penampungan larva ini kemudian kita panen, kita letakkan di tempat penampungan larva. Terus nanti kita lakukan penghitungan larva dan kita masukkan di bak-bak tempat perawatan larva. Itu prosesnya memang dari pengawinannya tadi juga memang malam hari sampai ya, biasanya secara alami ikan patin itu atau jenis ikan dia kawinnya memijahnya di malam hari. Dia menunggu rangsangan dari alam, ya, gelap, kemudian suhu dingin, airnya yang mengalir sehingga terangsang dia untuk mengeluarkan telurnya. Namun kita karena pemijahan buatan, kita rangsang, kita tambah lagi dengan rangsangan penyuntikan hormon gonadotropin, sehingga proses tersebut bisa cepat dan berjalan lancar. Tapi memang
Tiap saat kita lakukan malam dan menjadinya pagi gitu. Iya, pagi penetasannya. Pagi dan pagi itu kita panen. Panen ya. Kalau siang hari nanti kita khawatir nanti proses perkembangan telur itu terlambat karena tidak sesuai dengan proses alami yang biasanya terjadi pada manusia. Tadi Pak, setelah ikan indukan itu dilakukan stripping, kan kita panen, kita mendapatkan telur. ya telurnya. Nah, setelah itu prosesnya apa? Ya. Setelah kita melakukan proses stripping, yaitu di induk betina untuk mengeluarkan telurnya dan di induk jantan mengeluarkan spermanya. Kemudian kita lakukan pembuahan. Nah, setelah kita yakini itu telur itu dibuahi, ya, dan kita menetaskannya di corong-corong penetasan yang telah kita siapkan sebelumnya. Ini ya. Nah, di situ kita letakkan sejumlah telur. Kalau kami biasanya sekitar 400 sampai 500 gram telur, 400 liter, 400 ml telur kita letakkan di satu corong, yaitu. Nah, kemudian kita alirkan air secara resirkulasi. Air itu berputar, dan nanti di corong tersebut akan didorong oleh jatuhnya air sehingga telur tersebut dia tidak mengendap di dasar, sehingga dia telur itu bergerak terus. Tetapi telur tersebut tidak sempat hanyut di pipa-pipa pengeluarannya. Jadi setengah saja dia bergerak. Nah, di saat telurnya sudah sampai waktunya untuk menetas dan dia menetas, kemudian telur yang sudah menetas tersebut yang menjadi larva naik ke atas berenang dan mengalir ke tempat penampungan larva. Setelah kita yakini telur-telur yang akan menetas itu sudah menetas, nanti kita lakukan pemanenan larva. Nah, itu prosesnya malam hari tadi Pak? Pagi hari. Ya, proses kawin ikannya malam, lalu proses ini tengah malam sampai pagi gitu ya? Ya. Prosesnya kita melakukan penyuntikan di malam hari, ya biasanya pukul 8. Pagi biasanya tuh telur tuh sudah berkembang. Nah, jam 8 pagi atau jam 7 pagi nanti kita melakukan stripping mengeluarkan telur ikan. Kemudian telur yang kita dapatkan yang sudah dibuahi tersebut kita tetaskan di sini. Nanti diperkirakan 14 jam sampai 16 jam setelah itu nanti dia akan menetas. Biasanya mulai jam 2 subuh sampai jam 4 subuh dia sudah mulai menetas telur-telur tersebut. Sehingga jam 6 pagi kita tuh sudah selesai. Semuanya ya? Sudah menetas. Yang akan menetas tuh sudah menetas semuanya. Kan ada juga telur yang busuk ya, yang tidak terbuahi. Tapi telur yang terbuahi tersebut dia akan menetas. Selesainya kira-kira jam 6 pagi, dan jam 6 pagi tersebut kita lakukan pemanenan dan kita lakukan penghitungan larva. Telur larva yang sudah kita hitung tadi baru kita sebarkan di kolom-kolom perawatan larva yang di dalam, yaitu di ruangan indoor. Ya. Kenapa di ruangan indoor? Karena kita untuk merawat larva tersebut harus tercapai suhunya. Suhunya itu hangat, yaitu 28 sampai 31 derajat. Larva yang sudah kita panen tadi, kita lakukan penghitungan. Nah, nanti larva yang sudah kita hitung tadi, kita masukkan ke kolom-kolom pemeliharaan larva ini, bak-bak pemeliharaan larva ini. Biasanya kami dalam satu bak ini mengisi 100 sampai dengan 120 ribu larva. Makanya kita perlu melakukan penghitungan. Satu kolam ukuran 100 sampai 120 ribu ekor larva. Satu kolam ukuran 1,6 kali 6 meter. 1,6 kali 6 meter. Kita pelihara 120 ribu larva. Nah, larva tersebut kita rawat di sini sesuai dengan yang diinginkannya. Kemudian kita memberi makan sesuai dengan kebutuhan ikan tersebut, larva tersebut, yaitu
pemberian artemia, makanan alaminya, kemudian nanti di umur 5 sampai 12 hari kita kasih cacing, kemudian umur 12 hari sampai dengan umur 15 hari di sini kita kasih pakan ikan pelet udang namanya yang jenisnya crumble, kita beri di sini. Setelah itu nanti baru dia tercapai ukuran sekitar ukuran 3/4 inch, sekitar hampir 2 cm. Nah, kemudian ikan tersebut kita pindahkan di kolam pendederan di luar, di kolam pendederan. Karena di usia tersebut ikan sudah secara alami dia sudah meminta untuk dipelihara di kolam-kolam yang di luar yang kena cahaya matahari. Ini seperti apa kondisiannya? Suhu airnya, kemudian suhu ruangannya di sini, kemudian cahayanya. Ya. Kalau di perawatan larva, karena larva kita ini adalah larva patin dan larva kita ini bersifat nokturnal, maka ruangan harus kita berikan suasana yang gelap, karena dia sifatnya itu nokturnal, suka di tempat yang gelap di malam hari misalnya. Jadi suasana seperti suasana malam, walaupun itu siang hari. Kemudian patin menginginkan bibit patin, larva patin itu membutuhkan suhu lingkungan tempat hidupnya, suhu yang agak hangat itu 28 sampai 31 derajat Celcius. Maka suhu tersebut, lingkungan tersebut kita kondisikan, kita beri dengan air yang panas, yang hangat sehingga suhunya tercapai. Dan berapa lama di sini, Pak? Di sini mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-14, yaitu selama 14 hari. Makanya kita lakukan ini 14 hari sekali gitu. Ya, yang kita lakukan penyidikan sekali 14 hari atau sekali 15 hari. Ini ada berapa kolam larva kita, Pak? Di sini, di unit 1 ini kita memiliki 8 kolam larva. Ya, 8 kolam larva yang bisa menampung sekitar 980.000 ini larva ikan patin. Hampir 1 juta ya? Hampir 1 juta. 1 juta. Itu untuk di Bapak saja atau kolam ada di Kota Mesir ini aja atau iya, dijual juga tempat? Nanti larva tersebut, benih tersebut sekitar 10 sampai 20% kita pakai untuk kita, selebihnya kita jual ke masyarakat yang membutuhkan benih ikan patin. Tapi di lingkungan sini saja atau bisa ada keluar juga? Bisa jadi ada keluar, yaitu di Kampung Patin ini dan juga di daerah lain yang membutuhkan. Tapi itu sudah cukup enggak untuk sekitar 1 juta bibit itu cukup enggak untuk seluruhnya? Enggak cukup ya? Kita melakukan pemijahan itu 2 kali seminggu, ini 1 unit 2. Unit 2. Nah, sementara kebutuhan benih di Kampung Patin ini itu sebanyak 3 juta sampai 3.500.000 sebulan. Berarti memang masih dari tambahan dari luar perlu ya? Masih ada. Nah, di Kampung Patin ini ada sekitar 5 pembenih patin yang siap menyuplai kebutuhan masyarakat ini. Setelah dari kolam larva, maka kemudian kita akan pindah ke kolam pendederan. Ini dia. Bisa disampaikan, Pak? Seperti itu. Ya. Setelah dipelihara selama 14 hari atau 2 minggu di ruangan indoor, yaitu tempat perawatan larva, nah ikan biasanya sudah mencapai ukuran 3/4. 3/4? Ukuran 3/4 inci, yaitu sekitar hampir 2 cm. Nah, kalau ikan seumur tersebut, dia sudah meminta hidup di lingkungan terbuka, kena cahaya matahari. Nah, maka kita kondisikan, kita pelihara dia di kolam-kolam pendederan seperti ini. Nah, di kolam pendederan ini kita pelihara selama 1 minggu. 1 pekan aja, Pak? Ya, 1 pekan aja, atau tergantung kepada ukuran bibit yang diinginkan. Biasanya untuk ukuran 1 inci up yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang itu dipelihara itu hanya sekitar 1 minggu atau 10 hari saja. 10 hari lalu sudah bisa dijual atau
sudah bisa didistribusikan ke kolam pembesaran. Kolam pembesaran berarti kolam yang Ya, utama yang kolam sendiri dan kolam masyarakat yang membutuhkan bibit tersebut. dan sudah kuat itu Pak, tahan Pak ya? Sudah tahan. Sudah tahan. Nah, ada juga petani ikan kita itu yang membutuhkan ikan yang ukuran sampai 2 inci. Nah, di sini juga bisa kita pelihara ukuran sampai 2 inci. Biasanya itu membutuhkan waktu sekitar 20 hari lagi. 20 hari. 20 hari Setelah 1 setelah inci itu. pendebaran Setelah ukuran 1 inci itu. Oh. Iya. Jadi nanti kita panen ukuran 2 inci. Nah, dengan ukuran tersebut tentu harganya lebih bagus. Lebih tinggi daripada. Kalau ini harganya berapa Pak? Kayak yang kalau di sini yang ini pertama harganya Rp140 per ekornya. Yang umur umur 20 hari. Yang 20 hari. Ya, kalau kita tambah lagi 20 hari dia nanti bisa sampai ukuran 2 inci. Dan harga itu sudah bisa mencapai Rp230 per ekornya. Jumlahnya ini berapa Pak? Ini sekitar 200.000. Satu kolam? Satu kolam ini 200.000. Berarti kalau tadi ada 980.000, ada perlu kan berapa kolam pendirian? 4 atau 5 kolam pendirian. 5 atau 6? 4 atau 5? 4 atau 5 kolam pendirian. Nah, biasanya di kolam perawatan larva tersebut kita bisa ke angka 60 sampai dengan 80% yang hidup. Dari 1 juta larva. Hidup di sini? Enggak, SR-nya, kelulus hidupannya kita turunkan di sini. Biasanya kalau di sini kalau larvanya sehat, larvanya kuat, ini angkanya bisa di atas 90%. Ya berarti kalau dari larva sekitar 60%. Ya. Dari larva di sini di pendederan bisa 90%-an. Jadi sekitar 600.000 plus 90%, jadi bisa sekitar 550.000-an. Jadi sudah bisa siap tebar ya? Siap tebar. Ke kolam pembesaran. Baik sahabat semua, demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.